Nah, apa yang mau saya buka sebagai dasar buat saudara bahwa kita laki-laki, ya, saudara Lukas businessman, kita laki-laki. Bahkan saudara jadi pengusaha, kadang-kadang saudara, kenapa? Alasan kita standar, ya kan? Cuma mau kaya, mau banyak duit, bisa main cewek, bisa sama. Saya juga dulu nggak punya cita-cita begini. Saya kepengen hidup terkenal dan banyak uang. Nah, saya pikir itu tujuan hidup, ya kan, sama aja. Nah, jadi gini. Ada 3 bentuk waktu dalam hidup kita yang menentukan, yang membawa kita ke sana. Di luar ini orang sembarangan. Waktu yang pertama adalah waktu yang dalam bentuk kronos. Kronos itu waktu di bumi ini 1 kali 24 jam. Kita hidup di situ. Nah, ada orang yang cuma tahu itu aja. Jadi artinya sering orang dengar hidup cuma sekali. Makanya bikin aja apa yang kamu suka. Hidup cuma sekali. Saya pernah di klub, masuk di klub nginjilin satu orang. Gitu. Saya ke klub mau ketemu ada orang yang saya incer di dalam. Dia pemain gitar. Saya datang ke situ, lalu ngobrol lah sama orang di dalam. Saya mau tanya dia, nah saya pikir saya punya kata-kata sakti, ini truthnya nih saya, untuk dia supaya dia bertobat gitu. Saya tanya gini, kira-kira kalau kamu mati, kamu udah punya kepastian belum mau ke surga atau kemana? Saya kaget dengan jawabannya. Dia bilang nggak ada surga, nggak ada, itu kan dibuat agama, nggak ada neraka. Biasa aja, mati mah beda aja. Mumpung hidup, bikin apa aja yang kamu suka. Karena habis itu lo mati. Gitu. Nah, dari saya memang nggak bisa jawab dia, nggak apa-apa kan. Jadi semua saya pulang, saya pikir, Tuhan, saya benar perlu hikmat. Dunia ini perlu diselamatkan. Dunia sedang berjalan ke satu titik sekarang. Namanya kematian kekal. Tapi itu buat kita mungkin bagus. Buat mereka apa sih? Itu nggak apa-apa. Bagian kedua dulu, ada bentuk 2. Alkitab nggak bilang cuma 1 waktu. Yang kedua disebut waktu, bahasa Yunani bilang dalam bentuk kairos. Kata kairos diterjemahkan ketika Allah melawat manusia. Itu kairos. Kenapa saudara jadi masuk di full gospel? Ada janji apa buat saudara? Allah lewat kamu, lewat teman, lewat musibah, lewat semuanya. Nah, itu kairos. Kita tadinya bayangin aja kalau lihat adik dari umur 9 tahun udah porno gitu, gimana coba? Iya kan? Gitu. Nah, apa sih yang membuat kita berubah? Karena kita mengalami kairos. Allah melawan kita. Itu inisiatif Allah, bukan kita. Kita tidak punya inisiatif cari Tuhan. Enggak. Manusia kenal Allah sulit. Kita kenal manusia aja sulit. Kok sama-sama manusia kita kenal dia susah. Kenal istri kita, suami kita sulit. Tapi Allah ingin dikenal oleh kita. Itu obsesi dia. Nah, sebab itu waktu yang kedua disebut kairos gitu. Saudara tak kemana-mana, tiba-tiba sesuatu masuk di dalam saudara, membuat saudara kita tahu ada yang saya butuh yang lebih tinggi dari apapun yang bisa menolong saya dari masalah entah itu ekonomi, bencana alam, penyakit, apa saja. Nah, akhirnya saudara ada di full gospel businessman ini. Saudara ada di gereja. Nah, itu kairos. Cuma begini, kairos yang menentukan Tuhan melawat kita. Saudara nggak bisa bilang, Tuhan lawat saya besok deh, saya ada meeting hari ini. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Masalahnya waktu dia lawat, kita berespon nggak? Nah gitu. Sering yang terjadi dengan kita hari ini bukan kesempatan pertama, ini udah second chance, udah kesempatan yang kesekian mungkin. Nah, puji Tuhan kita masih masuk dalam kairos ini.
ketiga di Alkitab. Dalam Yunani dikatakan aion. Aion itu diterjemahkan everlasting, kekal. Setiap orang yang mengalami kairos dipanggil masuk dalam kekekalan. Nah, kekal punya dua sisi. Kekal bersama Kristus dan kekal di luar Kristus. Nah ini gak apa-apa, kan punya hak. Dia mau percaya atau enggak, dia punya hak. Tapi dia akan ada di kekekalan. Kekekalan yang mana? Filipi Anci, dia menulis gini, Allah sangat berisiko waktu buat manusia. Allah paling berisiko buat manusia. Kenapa? Karena dia taruh free will, kehendak bebas di dalam manusia. Sehingga gini, karena kehendak bebas itu, kita bisa menolak Allah yang menciptakan kita. Kita pakai kebebasan untuk nggak mau tahu dengan dia. Itu risiko yang Allah buat. Jadi Tuhan siap untuk itu. Tuhan sudah siap untuk risiko. Nah, jadi gini, bukan dosa kamu yang bawa kamu ke neraka. Nah, sebab tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, bukan. Apapun dosa Tuhan bisa ampuni. Jadi yang membawa kita dalam hubungan kekal itu adalah kita menolak juru selamat. Udah. Yang pasti bisa selamatin kita tolak, ya mati. Boleh gitu ya. Gitu. Saudara. Nah ya, ini cuma saya buka jadi kerangka, untuk jadi kerangka buat kita supaya saudara lihat. Iya ya. Kalau kita dengar dari Pak Yusuf punya kesaksian kan, apa kita lebih baik dari dia? Kita nggak mau ngaku aja. Iya kan? Apa kita lebih baik? Dosa kan sama, mau cuma nipu sekali, nipu 10 kali, mau membunuh sama, namanya dosa. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada. Yang bikin ukuran kan kita, di mata Tuhan dosa. Gitu. Hari ini yang membuat kita di sini bukan karena kita lebih baik dari tetangga kita, tapi karena Allah melawan kita, sehingga kita tiba-tiba punya kesadaran rohani, lalu kita datang. Kerinduan mencari dia. Itu Allah punya karya. Apa karya Roh Kudus? Menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 kan? Memimpin kita pada seluruh kebenaran itu dan menginjak sejahat. Semua Roh Kudus yang buat. Siapa yang bisa bikin kamu berhenti rokok? Coba. Roh Kudus gitu kan. Nah dulu saya juga sama di gereja, merokok juga padahal di gereja. Jadi gereja itu gereja boleh merokok. Gitu. Cuman kalau kebaktian jangan. Jadi kita masuk gereja mati dulu di depan kan. Kalau kita masuk, begitu kita masuk, kudus mendadak gitu. Ya kan? Gitu. Terima kasih Pak. Ada Starbucks. Kan bos. Oke. Ya betul. Saya di gereja seperti itu. Gereja soalnya pakai pipe porho, bayangin. Tapi itu dia, saya nggak ngerti. Jadi saya beragama Kristen tanpa punya pengalaman jumpa dengan Yesus. Ini masalahnya. Oke, kalau kalian mau catat, yang saya mau bilang hari ini saya kasih judul Kingdom Lifestyle. Ini gaya hidup kita. Sebagai businessman, sebagai pengusaha, sebagai orang yang ada di dunia kerja, saya sudah bilang sebenarnya full gospel businessman ini kalian foreigner. Kalian ada di baris paling depan. Kalian ada dalam peperangan yang begitu nyata. Saya harap saudara sadar, peperangannya nyata banget. Peperangan kapan dimulai? Peperangan dimulai waktu saudara dilahirkan kembali. Peperangan tidak dimulai waktu yuk kita ada persekutuan termalam. Enggak. Begitu saudara menyatakan saya sudah jumpa Yesus, saya sudah lahir baru, detik itu karena kamu kasih pengumuman pada kerajaan kegelapan. Saat itu kerajaan gelap itu terancam oleh kamu. Nah apa yang dibuat? Nah
begitu mulai hari itu, hidup ini battleground. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti, kita bikin dia jadi playground. Makanya kita jatuh bangun, kita kalah lagi, gitu. Seakan-akan Tuhan nggak bisa nolong. Enggak. Kita nggak sadar kita ada dalam peperangan setiap saat. Cuma pentingnya begini, jangan bikin iblis jadi penting dong dalam hidup ini. Seakan-akan dia lebih hebat. Enggak. Nah, saya coba apa kingdom lifestyle. Ini harus jadi ciri setiap orang percaya. Gaya hidup kerajaan. Tuhanmu raja dari segala raja. Gaya hidupnya kerajaan. Bukan karena pasang-pasang bintang mahkota, enggak, gila itu namanya saudara ya, gitu. Tapi gaya hidup saudara, apakah karyawan saudara sudah lihat, apakah pembantumu sudah lihat, apakah pegawaimu atau bosmu bisa lihat nggak ada yang beda di dalam kamu? Gitu. Ini persoalannya. Ahli Taurat, Imam Farisi itu mereka kurang saleh apa? Mereka nggak baca buku porno, mereka nggak baca yang lain-lain. Cuman baca kitab suci. Tapi Yesus jijik lihat mereka. Dan Yesus bilang kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Nah, jadi bukan kekudusan yang seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau gaya hidupnya gitu. Bukan kamu taati seluruh aturan itu. Bukan tentang aturan. Bukan. Jadi misalnya gini, nggak ada orang lihat, saya tetap begini. Kalau bukan foto orang lihat saya baik, bukan. Nah, ini gaya hidup, kingdom lifestyle. Nah, hidup kita ditentukan oleh pesan kita. Saya ulangi, hidup kita ditentukan oleh pesan kita. Apa pesannya? Pesannya kingdom, kerajaan. Kalau anak raja pakai jenis belel, tetap anak raja. Orang kalau jembatan, lu kasih dandan kayak apa, ngomong 2 kalimat, lu pasti anak kalau jembatan deh kayaknya. Nah gitu. Ya, gitu. Mau dandanin dia kayak apa, tetap. Karena raja atau bukan, itu dari dalam realitanya, bukan di dandanan luarnya. Itu maksudnya. Ini yang penting. Jadi kehidupan kita ditentukan oleh pesan kita. Dan pesannya adalah kerajaan. Kalau pesan salah, salah iman. Salah pesan, salah kepercayaan. Salah pesan, salah gaya hidup. Salah pesan, salah pengaruh. Pengaruh bukan datang karena kita bisa perintah orang. Itu bukan pengaruh. Kamu perintah dia aja karena kamu bos, kamu punya uang. Tapi pengaruh adalah apa yang kamu taruh di dalam orang itu. Itu pengaruh. Yesus, anak tukang kayu. Lihat pengaruhnya. Kenapa? Dia taruh hidupnya buat para nelayan. Orang-orang yang Kisah Rasul mencatat, dia bilang ini uneducated, tidak terpelajar. Lihat itu. Mereka tidak tahu bahasa, nggak tahu, tidak belajar antropologi, nggak tahu, belum pernah ke luar negeri, cuma tinggal di Galilea. Nelayan, pemungut cukai, semua orang-orang buangan. Tuhan mau selamatkan dunia. Tuhan bukan juru selamat kecamatan, dia juru selamat dunia. Tapi dia pilih orang yang mau nyelamatin dunia, orang-orang yang seperti itu. Kabar baiknya hari ini, kalau Tuhan mau pakai kamu, dia nggak butuh riwayat hidup. Tuhan nggak pernah tanya kamu sanggup nggak? Bukan itu. Selalu dia tanya kamu mau nggak? Haleluya. Jadi dia tidak pernah ukur kesanggupanmu. Kamu tidak akan pernah sanggup. Bahkan dia selalu minta yang kita tidak sanggup. Karena pertanyaannya bukan sanggup apa enggak. Pertanyaan kamu mau enggak? Kamu mau percaya? Asal
salah pengaruh. Nah kerajaan, pesan kerajaan saudara, 40 hari sebelum Yesus berangkat, dia ulang terus pesan kerajaan ini. Kenapa dia ulang? Pertama, karena penting. Jadi penting. Alkitab satu pesan kerajaan. Penting. Oke. Rasul-rasul pelajarannya kerajaan. Kisah Rasul 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini. Jadi saudara sebagai pengusaha di kantor, di mana semua pesan kita jadi gini, jangan bawa atribut, jangan bawa agama keluar. Tapi kingdom, orang senang dong kerajaan. Mari saya kasih tahu. Jadi Tuhanmu raja, pesannya kerajaan. Saya mau jelasin ini untuk jelas. Tuhan yang saudara punya itu, dia bukan Tuhan jauh di sana, saudara di sini. Lalu kita, enggak, Tuhan yang bangun hubungan yang dengan kita. Nah, level hubungannya gini. Yang pertama, anak. Itu 3 bayangin, kita panggil dia Bapa. Sudah tidak ada Tuhan lain yang ngajar gitu. Jadi saya nggak ngerti, apalagi pesonanya sampai kamu bisa tukar Yesus dengan yang lain, itu saya udah nggak ngerti. Sudah tidak ada Tuhan siapapun, agama manapun yang bilang ini panggil Tuhan Bapa. Udah nggak ada. Selain Alkitab. Amin. Amin. Jadi kamu bisa bangun pagi, lihat kaca dan tunjuk muka lo di kaca, jelek-jelek gini lu anak raja. Amin. Baik, cobain kamu tidur, malaikat nggak tidur. Suruh jagain kita, aja tidak baik. Penjagamu Israel tidak terlelap. Kamu tidur, malaikat semua cuma lihat. Kamu bisa bayangin kecemburuan makhluk kudus para malaikat kalau lihat kita sembarangan bilang, aduh, kita salah dihukum. Malaikat nih ngobrol, kita salah dihukum. Lihat dia terus ditembus, minta ampun, diampuni. Coba lihat. Tidur lupa berdoa, apa malaikat tetap jaga, ini lihatin kita. Nah, saya ngajak kamu renung ini. Siapa lihat? Kamu bangun pagi, malaikat-malaikat lihat, bangun udah telat. Bangun, kok ini mau rambut kutek-kutek kemana-mana. Piyamamu udah kancing putus satu. Kenapa? Semalam mimpi berkelahi sama beruang. Mimpi aneh-aneh kan? Tapi kalau kamu bisa punya telinga yang tembus, kamu bisa dengar bagaimana makhluk kudus ini. Tapi dia anak. Kita cuma malaikat. Cari di Alkitab. Malaikat tidak segambar dengan Allah. Kamu segambar dengan Allah. Malaikat dilarang panggil Tuhan Bapa. Kamu panggil dia Bapa. Amin. Coba pikir ini. Lalu apa yang begitu mempesona sampai kalau lihat orang Kristen bisa tukar imannya? Saya nggak ngerti. Berarti memang dia belum Kristen. Itu anak, saudara. Level berikutnya kita dibilang ini sahabat. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Mazmur 25. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Belum selesai. Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow. Sahabat, bos. Coba jawab saya. Siapa yang sombong? Gubernur atau temannya gubernur? Pikirin baik-baik. Kamu dari anak naik jadi sahabat. Pikirin baik-baik. Pikirin baik-baik. Coba pikirin. Pikir. Kalian berhak kritik apa aja. Siapa tahu saya salah.
Tuhanmu raja, Bapamu raja, sekarang ini sahabatmu raja. Dengar yang saya, masa sih kamu bergaul sama raja, kamu gak dapat fasilitas raja? Ada yang salah. Masa sih kita menyembah raja terus biasa-biasa gitu? Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Benar sih. Yang buat saya beda dengan saudara cuma fungsi. Nggak ada superstar di kerajaan. Tuhan nggak punya anak emas. No. Jangan dengar pendeta yang gitu. Kita sama. Beda cuma fungsi. Mimbar saya kan cuma segini hari Minggu. Mimbar kamu lebih besar. Lebih besar banget di luar. Kita sama-sama, semua saudara hamba Tuhan. Tuh, ragu-ragu kan? Semua kalian, kalau lu nggak hamba Tuhan, mau hamba siapa lu? Semua kita hamba Tuhan. Kalian disebut hamba Tuhan berprofesi. Dokter hamba Tuhan. Mau lebih radikal lagi, wah. Kerjanya apa, Pak? Saya hamba Tuhan sambil jadi dokter. Ih, keren banget. Enggak gila nih orang. Yang nanya. Coba lihat. Kali ini dia ngomong. Apa kerja? Saya hamba Tuhan, Pak, sambil punya pabrik 3. Yang pabrik sambil. Coba. Gila nggak? Memang gila, mestinya gila. Semua bilang mau gila kan? Salah, zaman ini udah gila. Ada orang benar, dia yang dibilang gila. Ini coba kalian. Mari kita lihat. Kenapa nggak ada 100.000 Ahok sih? Sebenarnya buat saya itu tamparan banget. Saya sih nggak kenal dan nggak punya alasan pengen kenal juga nggak punya alasan ngapain gitu. Hanya saya suka doa aja, Tuhan keren banget sih ini orang satu. Saya pikir dia Elia di akhir zaman. Wah. Lihat itu ya. Nah, kecelakaan terbesar kita adalah pesan kita salah, sehingga gaya hidup kita salah, cara hidup kita salah, maka pengaruh kita hilang. Itu sudah. Nggak punya pengaruh kita hilang. Itu. Jadi kita cuma tempel aja, kita beragama aja. Padahal kamu punya yang lebih dari dukun, lebih dari paranormal, lebih dari semua. Kamu punya di mana? Di dalam sini. Amin. Di dalam sini. Amin. Bayangin Markus 16, barang siapa percaya kepadaku, nggak ada usaha lain, cuma dia percaya. Siapa percaya kepadaku, ia melakukan perkara-perkara yang besar. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan menyertai pendeta, loh, nggak dibilang di situ. Amin. Menyertai orang percaya, artinya orang yang penting lo orang. Amin. Bisa tangan nggak menyertai orang apa itu? Kalau baca Markus 16, menginjak ular, kalajengking, bangkitin orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu bukan janji buat pendeta, janji buat semua orang percaya. Makanya jangan bergantung jerawat cari pendeta, sakit perut cari pendeta, doain rumah cari pendeta. Padahal kuasa ada buat kamu. Coba lihat itu. Kamu dewasa secara umur, tapi kamu kekanak-kanakan secara rohani. Ini yang kita jadi buah-buahan setan. Amin. Pendeta-pendeta senang didatangi itu doain saya, Pak. Doain saya itu Yesus. Lu bikin dia jadi dukun lama-lama. Kamu punya kuasa di dalam. Ayo, dengar baik-baik. Tanda-tanda
menyertai orang percaya. Pikirin ya, dengar. Tanda mengikuti apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya sesuatu, ada tanda-tandanya yang mengikuti. Kalau lu percaya makan 7 kali sehari itu bagus, ada tanda-tanda mengikuti. Kita biasa makan 3 kali kan. Nah, sekarang lu bangun kepercayaan baru bahwa makan 7 kali sehari itu bagus. Ada tanda-tanda mengikuti. Kamu mengembang ke kiri, ke kanan, ke depan, tanda-tanda mengikuti. Ya kan? Mau kenapa ini murah? Coba. Kalau kamu percaya maki-maki orang, coba itu. Ada tanda-tanda mengikuti. Coba ketemu orang maki, ketemu orang. Ada tanda-tanda. Artinya bengak-bengak perlu digebukin. Coba. Anda coba berpikirnya yang benar ya. Tanda-tanda menyertai. Kamu percaya apa? Tanda mengikuti. Amin. Tanda mengikuti. Wow. Nah, kecelakaannya itu tadi pesan kita salah. Roma 10 ayat yang kedua. Ya. Roma 10 ayat yang kedua. Sebab tadi saya udah kasih catatannya ya. Roma 10 ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Hati-hati. Mereka sungguh-sungguh giat, tapi sungguh-sungguh salah. Maksudnya gitu. Sungguh-sungguh giat tanpa pengertian benar. Jadi ada orang yang sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Ini penting. Kalau suka baca, ada bukunya Thomas Sager. Dia menulis gini, The First Coming. Dia bilang gini, kenapa kerajaan Allah berubah jadi kekristenan? Dalam bukunya ditulis gitu. Kenapa kerajaan Allah berubah jadi kekristenan? Sebenarnya yang harus kita buat, ini dosa gereja. Gereja sedang ngajar yang sudah lain. Saya pendeta, saya gembala, jadi saya juga mesti bertobat benar-benar dengan semua ajaran ini. Kita perlu definisi ulang kekristenan kita sebenarnya. Ini ya, kalau kekudusan kamu mau adu dengan agama lain, lu kalah lu. Serius. Agama sedang kasih kekudusan sebagai satu standar. Jadi kamu harus mencapai tingkat ini, kamu disebut kudus. Kalau itu, Kristen kalah. Saudara-saudara kita yang muslim sujud 5 kali sehari. Lu kan cuma doa makan. Itu kalau ini. Lu cuma doa makan, doa tidur, pengen selamat tapi kurang ajar. Dia sujud 5 kali. Sebelum sujud apa? Air wudhu, bersih. Lu ngapain? Coba. Ini teman saya tuh, Jonah Edi Soran. Itu teman saya. Kita sama-sama di Trangkos. Itu teman banget. Dia bilang, Chris, kalau gua ambil air sembahyang, buang angin, kentut, batal, nggak ketemu Tuhan. Nah coba lu pikir tadi, lu di WC masih bisa lupa, makasih Tuhan Yesus. Sambil ngopi, sambil Coca-Cola, lu Yesus, thank you. Sembarangan kita. Itu standar. Kamu lihat, kamu tahu nggak ibu-ibu di Sungai Gangga buang bayinya untuk dewa? Kita bikin apa? Nih mau tahu nggak? Puji yang saya bilang, mau tahu nggak? Ini pembohongan paling besar di gereja. Kalau mau persembahan, kamu udah latah dengan doa. Tuhan,
Nah, tahu suaranya berubah ya, oh Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik. Bodoh sekali kampungan penipu besar. Are you sure kamu kasih yang terbaik? Mau tanya kamu, lu udah pakai semua yang besar, lu paling gede lu taruh 100.000, tapi lu bilang amin. Kita tipu Tuhan, dia tipu tau gak? Betul kasih yang terbaik, bahkan yang doa gak ngasih kok. Nggak ada doa-doa itu. Kenapa kita nggak ngomong Tuhan? Kehormatan kalau saya boleh ambil bagian taruh benih ini Tuhan. Ini juga dari Tuhan. Thank you Tuhan. Kau bisa kasih buat loh. Kolektor bukan buat Tuhan. Tuhan nggak butuh duit, lu butuh duit. Pekerjaan Tuhan butuh duit. Tuhan mah nggak butuh. Dia jual 1 bintang, lu gak bisa beli, tau gak? Saya cuma kepengen supaya kamu tahu Tuhan yang kamu percaya tuh keren banget. Dia gak butuh. Nah kita minta duit sama Tuhan, padahal Tuhan gak bikin duit. Oh, soalnya gak bikin duit. Coba baca Alkitab, Tuhan janji duit. Tuhan janji kuasa untuk menjadi kaya, bukan duit. Kenapa duit? Ini nilainya turun naik. Manusia yang bikin. Manusia yang bikin. Kalau Tuhan bikin duit, siapa bisa rumah? Nggak bisa. Terus kita minta duit, makanya Tuhan bilang, aduh, mau gue kasih dari mana? Nggak ada duit di surga. Itu ketidaktahuan yang saya maksud tadi, saudara. Nah, jadi gini, kalau bisa jadi kerajaan Allahnya itu nyata banget di hidup kita, di sehari, anak kita lihat, keluarga kita lihat. Kamu bayangin, saya coba bilang ini, siapa tahu ini kayak rangsang kamu. Coba satu malam nggak sengaja kamu lewat kamar anakmu laki-laki atau perempuan ya, karena kita laki di sini. Kamu lewat anak perempuan kamar, nggak sengaja lu dengar dia berdoa. Kamu dengar putrimu doa gini, Tuhan, kasih saya suami kayak papa Tuhan. Baik. Kalau kamu dengar, tahu nggak rasanya gua lengkap jadi bapak. Mungkin kamu nggak bos, kamu udah punya pabrik, tapi kalau kamu tiba-tiba dengar anakmu nggak sengaja gitu kedengar, kasih saya suami kayak papa. Berarti apa? Dia nonton di rumah. Kita aman di rumah sama papa kayak begini. Kita bebas, kita bisa ngomong apa, dilek papa dengan mama. Dan dia minta suami kayak papa. Dia nggak minta kayak bintang film. Kalau dia sudah minta kayak orang lain, berarti kita nggak jadi figur di rumah. Atau lu dengar anak laki lu berdoa, Tuhan, saya mau istri kayak mama Tuhan. Wah, kalau ada yang fatal dalam hidup ini namanya fatherless. Itu fatal. Hilang mama, hilang piara, tapi hilang bapak, hilang hormat, hilang identitas. Wah, itu. Nah, saudara, yang keren dari saudara bukan berapa banyak dosa dari muda kita buat. Yang keren hari ini, saya sedang lihat orang-orang yang diubahkan Tuhan. Siapa tahu, who knows? Saya sedang bicara dengan pemimpin besar masa depan ada di sini. Amin. Hari ini saya cuma ketemu, hai, gitu. Mungkin 5 tahun lagi gua ketemu lu pakai sekretaris. Who knows? Kita nggak tahu. Mari saya kasih tahu. Daud cuma anak gembala miskin di Betlehem. Miskin banget. Bukan cuma miskin, tertolak.
Tertolak karena apa? Tidak diperhitungkan. Itu ya. Tidak diperhitungkan. Nah, tapi dia ngapain? Nah, itu yang tadi. Dia hidup dengan pesannya. Dia nggak peduli. Dia nyanyi, dia nyembah Tuhan, dia berhubungan dengan Tuhan di saat keluarganya kalian. Adalah kebanggaan setiap laki-laki Ibrani kalau dia bisa jadi tentara. Daud tidak memenuhi syarat. Jadi dia kalau mau bilang kecewa banget. Kecewa banget. Apa yang dibuat? Cuma mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan lihat, sementara orang nggak lihat. Waktu Daud punya cita-cita cuma anak gembala, Tuhan kirim nabi untuk kasih tahu destiny-nya. Samuel datang kan, dipilih, mana dia bilang buat Isai, mana anakmu, Tuhan mau angkat jadi raja nih. Satu-satu yang gagah, yang hebat-hebat dikeluarin. Sudah, segini anaknya. Baru ingat, lupa ada satu. Coba, nabi mau datang ke rumahmu, mau acara keluarga, kok lu bisa lupa satu anak? Itu berarti anak ini benar-benar nggak dihitung. Saya bisa nafsir ini dari mana? Dari Mazmurnya sendiri. Karena Daud yang nulis, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun engkau sekali-kali tidak pernah. Itu benar-benar Tuhan keren banget. Itu Daud. Jadi ada kemungkinan dia memang anak haram, anak yang gak diinginkan. Saudara lihat berapa domba? 2-3 ekor. Kitab Samuel menulis bukan 2000 ekor. Bukan. Nah, waktu kakak-kakaknya pergi ke markas tentara, Daud ke sana, jalannya beda. Dia ke hutan. Kakaknya Mas, urus tuh kambingnya. Dia pergi. Saudara lihat apa yang dia buat seorang Daud yang ada lihat. Ini gaya hidup kerajaan. Ini lifestyle. Cuma 2-3 ekor. Singa dibunuh. Serigala kan dibunuh. Wow, kalau gua domba 3 ekor, singa datang, lu makan. Nggak usah ngapain susah-susah taruhin nyawa. Mari tangkap prinsip ini. Bagi Daud, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Nggak ada yang lihat, singa dibunuh. Waktu Tuhan lihat itu, dia kirim nabi datang. Dan nabi cuma bilang ini, there is a king inside of you. Ada raja di dalam kamu. Hari ini saya mau bilang, ada raja di dalam kamu. Ada raja di dalam kamu. Mungkin orang nggak anggap kamu, tapi Tuhan anggap kamu. Ada raja di dalam kamu. Lihat. Pesan kita luar biasa. Kita harus jadi kerajaan. Kata kuncinya buat kita tuh hidup sebagai warga kerajaan. Nah, kalau tiap hari saudara cuma udah pikir. Jadi kalau kita mau bikin warga kerajaan, jangan begini dong. Nah, ingat itu aja. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Ini nama saudara dalam Wahyu ini. Dia bilang ini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi, lihat kita, aku keren banget, bisa taruh namamu gitu. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dia lepaskan kita tuh. Baru ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Ini urusan dia. Jadi makanya saya bilang kita beda fungsi.
saya mau bilang, saudara, saya serius, saya praktek ini di gereja saya. Saya sudah praktek. Saya sudah praktek 20 tahun saya praktek. Artinya gini, di gereja ada salah, ada cleaning service, staff berdasarkan gifting, saya ada tingkatan-tingkatan. Oke, itu fungsi. Itu fungsi. Saya kepala, saya punya wakil, itu semua fungsi. Ada yang gini di keuangan dan semua seperti kantor. Tapi dengar, setiap hari Selasa dress code kita sama-sama. Mau itu tukang cuci, cleaning service, satpam, kita pakai dress code yang sama, putih atas, abu-abu di bawah, semua itu sama. Kita evaluasi setiap Selasa mingguan, kita worship God, kita menyembah Tuhan. Nah, saya selalu ngomong, kamu cleaning service, tapi fungsi itu di mata Tuhan, kamu sama sama saya. Kamu sama sama saya. Pertama, gak enak itu. Nah, setahun, 2 tahun, saya bikin terus. Saya punya cleaning service, 8 tahun cleaning service. Wow. Bersihin WC, bersihin meja kantor, jadi suruh masuk meja saya, dia bersihin semua itu 8 tahun. Hari ini, saya nggak bohong, kamu cek sendiri. Dia jadi rasul di satu pulau Maluku Tenggara atau Lagi. Saya utus dia, saya bangun rumah buat dia, saya bikin semua. Dia berkhotbah lebih bagus dari saya. Jadi saya nggak salah ngomong, saya nggak salah. Gitu. Kenapa? Kita cuma beda fungsi. Saya punya loh, Dokter Yanto datang ke Ambon, lihat saya punya menara doa, lihat saya punya semua. Saya bilang gini, Pak Kris boleh ajarin nggak kita punya pasukan menara di Jakarta? Salah satu yang saya kirim cleaning service tadi. Wow. Haleluya. Dua safari saya kirim, memang banyak. Dan dia bersatu di kita. Saya cleaning service di gereja. Mereka nggak percaya. Nah, jadi gereja kadang-kadang jadi gereja namanya gereja, tapi sistem yang dia buatnya sama aja menunya, cuma bedanya ini dikasih ayat gitu. Sama aja, kacung tetap kacung, supir tetap supir. Kapan dia? Saudara, serius. Satu lagi saya dapat surat dari Ternate, Halmahera, mengundang Pak Lewi, mereka panggil Pak Lewi untuk melayani KKR di kota kami. Cleaning service. Di sana dia melayani gini. Nah, dia bilang, saya cleaning service, mereka nggak percaya. Sekali mereka kunjungi kami di Ambon, dan mereka lihat, memang dia habis pertemuan, dia pakai t-shirt, pakai baju kerja, dibersih-bersihin lagi, semuanya. Jadi mereka ngeliat itu hina. Kamu nggak sama dengan cleaning service di Bank Indonesia, enggak. Mungkin dia gajinya lebih gede, tapi kamu hidup bukan dari gaji, dari bonusnya Tuhan. Nah, ini saya ngomong karena saya buat. Saya ngomong ini karena saya buat. Lihat itu, ya. Wow. Mazmur 8. Lihat. Ayat 5 dan 6. Full gospel businessman. Waduh, saya mau bilang, pendeta mau ditolak. Kalau lu orang nggak ditolak. Serius. Gini, begitu orang tahu pendeta, dia bangun tembok. Tapi begitu lu yang datang, kan sama, bahasanya sama. Gitu. Kalian menangin jiwa lebih banyak. Amin. Pendeta baru masuk langsung udah pura-pura baik. Oh my God, saya mau salam sama. Dia berubah, dia acting. Atau gini, pendeta yang untuk ngomong dia. Saya kan nggak pelaku bisnis, saya tahu apa. Kalian yang ngalamin babak belurnya kayak apa, semua di luar, semua jenis penipuan, lu paling tahu. Dulu pelaku. Kalau korban. Tapi sekarang, benar, mari kalian lihat. Kenapa kalian bisa ketawain gitu? Karena kita nggak kayak gitu lagi. Itu yang waduh, saya tahu lihat itu. Benar-benar. Saudara, apa artinya lahir baru? Lahir baru ini supaya kamu hidup dengan cerita yang baru. Itu artinya dilahirkan baru gitu. Kris yang lama mati.
Kris yang baru, dibilang barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Makanya kita nggak mau, dulu saya pornografi, dulu saya penipu, karena kita tuh kayak gitu lagi. Kita sedang hidup dengan cerita yang baru, membawa kamu kepada destiny. Amin. Itu penting banget, saudaraku. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wih. Jadi ini yang saya maksud, kita kayak gini. Saudara tuh God representative. Kita bukan Allah, hampir sama, memahkotai dengan kemuliaan dan kehormat. Itu. Kenapa? Gini, yang berharga dari Tuhan ditaruh di dalam kamu. Apa namanya? Kemuliaan. Amin. Lalu Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Ginilah, saya terjemahin gini. Tuhan gak kelihatan. Tuhan mau lewat kamu, orang kenal Tuhan. Amin. Banyak. Itu benar. Orang gak bisa baca Alkitab, mereka bakar, mereka benci. Nah, Tuhan mau kita menjadi Alkitab yang mereka baca. Itu lifestyle. Wah, luar biasa. Saya nggak perpanjang. Saya mau tutup dengan cerita ini, buat saudara. Ini cerita luar biasa. Benar. Satu kali, seorang ibu ditemukan mati beku dalam keadaan telanjang di perbukitan South Wales di Inggris. Dalam membeku, telanjang. Nah, ketelanjangan ibu itu di musim salju, bukan tanpa alasan. Jadi gini, waktu dia terjebak di musim salju dengan anaknya yang masih bayi, akhirnya dia buka seluruh bajunya, dia telanjang dan dia bungkus anak itu. Dia lepas semua pakaiannya untuk selimutin anak itu. Dan ibu ini mati. Untuk mereka temukan dia mati dalam keadaan membeku, anak bayinya masih hidup. Wow. Nah, bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, bayi itu namanya David Lloyd George. Siapa dia? Dia bertumbuh dewasa menjadi Perdana Menteri Britania Raya sebagai negarawan terbesar yang pernah dimiliki oleh Inggris. Nah, banyak pendeta mengambil ilustrasi David Lloyd George sebagai seperti inilah Kristus setelah mengorbankan hidupnya untuk kita, bla 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 bla. Oke lah. Gak apa-apa, tapi saya mau bilang ada satu pandangan lain. David Lloyd George mulai bisa berpikir 5 bulan, 6 bulan, umur 1 tahun, 2 tahun, orang yang pungut dia dengan cara pelan-pelan mulai cerita. Waktu dia mulai sekolah, mulai dari sekolah dasar, orang dia mulai cerita. Kamu tahu David, kamu hidup karena ada ibu kamu yang mati buat kamu. Dia ceritain. Dia mulai bertumbuh, SMP, SMA, cerita itu membuat dia. Jadi gini, dia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya. Katakan dia sampai bahkan pergaulan dia bukan kayak anak lain. Karena dia sadar, untuk saya hidup, ibu saya mati buat saya. Dia menghargai korban ibunya. Dan di puncak karirnya, dia menjadi Perdana Menteri Inggris atau Britania Raya dan orang yang paling dihormati. Hari ini mungkin ibu bapak kita dulu nggak bikin itu buat kita. Tapi saya cuma mau tanya, apakah saudara bisa menghargai pengorbanan Kristus buat kita?
yatim piatu. Besar di jalan. Orang nggak percaya. Saya pernah tidur di pasar Senen trotoar itu tahun 70-an. Kayak gembel dari Bandung kabur naik kereta, nggak punya siapa-siapa di sini. Anak jalanan, saya nggak punya alasan berdiri di sini. Tuhan punya alasan saya berdiri di sini. Amin. Waktu saya menikahin anak perempuan saya, teman saya 40 tahun lalu di Bandung, datang khusus ke Jakarta, ketemu istri saya dan anak saya, dia bilang ini, saya mau cerita buat kalian. Papamu dulu ini jangankan masa depan, masa besok aja tak punya. Tapi sekarang hidup dia lebih baik dari saya. Amin. Saya serius buat saya. Nggak ada orang tuanya saya berkolom saya enggak. Mereka cuma meninggal saya masih kecil. Waktu saya mau melayani, saya tidur di satu rumah orang sederhana aja di Bandung. Sebelum saya pulang, bapaknya ngomong begini, dia bukan pendeta, dia orang biasa. Nah kayak kalian gini full gospel gitu kan, biasa aja. Nggak jadi apa-apa di gereja juga. Tapi dia ngomong satu kata, dia orang Manado kebetulan. Dia bilang, Chris, ngana pikul terus tuh salib. Satu waktu salib pikul kan. Saya bahkan belum pernah dengar pendeta ngomong kayak gini. Keren banget gitu. Wow. Pikul terus tuh salib. Satu waktu salib pikul kan. Ngana bawa tuh Alkitab. Bawa. Nanti Alkitab bawakan. Saya cuma pendeta. Pendeta kecil di Ambon, kota kecil. Gaji pendeta mah nggak bisa. Tapi saya sudah bawa istri saya ke 5 rumah. Maksud saya, ini loh Kristus. Ini loh maksudnya. Apa? Ini hasil dari itu. Kalau saya pikir, kalau kamu sedang jalan, saya tutup dengan ini. Ada destiny, tapi ada namanya journey. Amin. Destiny kamu bisa tahu karena kamu baca buku, kamu dengar khotbah, tapi kamu tidak pernah sampai ke destiny tanpa journey of life ini. Dan dalam journey inilah kamu sedang berjalan, kamu dihina, kamu ngalamin banyak hal. Perasaan kami mau jalan terus. Ini tentang percaya. Saya mau kasih tahu, Elia jalan sendiri ke Gunung Karmel. Kalau kamu sudah ke Israel, kamu bisa tahu, kamu lihat waktu kita ke Via Dolorosa. Sekarang ramai. Dulu Yesus sendirian di Via Dolorosa. Mana yang bilang bobo mati juga malu? Mana? Yesus sendiri. Dan sepanjang jalan Via Dolorosa penuh dengan cukilan darah dan tetesan darah dan cukilan daging. Gak ada. Kalau lu susah, saudara kandung juga lari. Begitu lu kaya, saudara mendadak banyak. Itu hidup. Itu hidup. Pegang Yesus. Ini journey yang kamu jalan sendiri. Kamu jalan sendiri tertatih. Semua orang gak ngerti. Kamu cuma lihat 2 teman. Yang satu bilang, ayo gak apa-apa. Yang satu bawa panah, bawa tumbang. Lu sih gak doa tadi. Lu banyak dosa. Ini loh kadang-kadang. Kamu tahu bedanya pendeta sama Yesus? Kalau Yesus tuh gini nih, bacalah Alkitab. Yesus selalu gini, adakah laut padamu? Maukah engkau sembuh? Itu Yesus. Kalau pendeta gini, udah bayar perpuluhan. Beda banget ya. Oke. Itu kamu jalan. Ibrani yang bilang begini, saksi itu bagaikan awan. Kamu gak lihat, tapi waktu kamu sedang demi iman kamu jalanin, journey itu kamu jalanin. Sebenarnya orang-orang kudus bilang, terus kamu jatuh. Gereja cuma hakimi. Orang itu sih nggak sering doa. Waduh, udah deh, kamu udah dengar macam itu. Kamu akan dengar orang-orang kudus. Terus saya juga dulu di situ jatuhnya. Jangan lagi. Kamu dengar yang kayak gitu. Nanti tahu nggak? Kalau kamu udah sampai di sini,
Terus kamu coba noleh ke belakang, baru kamu sadar, kok bisa ya? Usia udah mati tuh di situ tuh. Kamu tahu ini namanya apa jalan ini? Grace. Amen. Amen. Ayo kita